pada Bapak Pastor Surbakti untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Lebih sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah mengajari kami agar kami menjadi pemenang jiwa yang handal dan luar biasa. Kehendak kami Tuhan dalam hidup sekarang ini. Hidup kami berarti berguna di dalam pekerjaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap hati kami kepada firman-Mu. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Kami siap hati kami kepada firman-Mu. Amin. Pagi ini saudaraku, karena waktu sangat singkat, ada beberapa hal yang perlu kita belajar bagaimana menjadi pemenang jiwa yang handal. How you can be the to be the soul winner. Yeah, people would like to be soul winner, but we learn how we can be soul winner. Bagaimana kita belajar menjadi pemenang jiwa, ini sangat penting. This is very important ya. Okay, we start from Matius pasal 4:19 katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi ada 4 hal yang sangat penting kita menjadi menang jiwa. Ya, there are 4 things that we'd like to be a soul winner. Ya, apa 4 hal ini? Ya, 4 hal ini pertama di sini kata mari. Ini adalah tentang tanggapan atas panggilan. Penting. Jadi apapun Tuhan tawarkan itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya, about the response we can accept and we can refuse ya. Jadi it's depend on us, tergantung kita ya. Jadi yang kadang-kadang nanti ada orang merasa dia sudah selamatkan, tapi karena dia tidak menanggapi, hanya diisi oleh pengetahuan tok dan orang itu tidak diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak menanggapi atas panggilan Tuhan. Some people may think that they have been saved, but actually they don't saved yet. Ya, jadi tidak diselamatkan. Kenapa? Karena tidak menerima panggilan itu, menolak, refuse. Ya, they don't have response about the calling of God. Nah, jadi menolak tentang panggilan itu. Maka kita hari ini bagaimana kita menjadi pemenang jiwa? Tanggapan ini adalah paling penting. Jadi walaupun Tuhan tawarkan berbicara tentang kasih karunia, tapi kalau kita menolaknya itu tidak berlaku. Ya, God offers to us about something that we can be saved, like we can say only by grace you have been saved, not of yourself. Hanya oleh kasih kamu diselamatkan, dan itu kau usahamu. That's right, benar itu. Tapi if we refuse about the grace of God, we cannot be saved. Kalau kita menolak tentang apa yang Tuhan katakan, menolak tentang panggilan itu, tidak pernah diselamatkan. We never have been saved. Ya, tidak akan pernah diselamatkan. Ini pertama, sangat penting tanggapan atas panggilan itu. Yang kedua apa sini? Ikutlah aku. Ini berbicara tentang penyerahan diri. It's talk about dedication, submission. We said, Lord, here I am. I surrender all of my life just to you. Jadi sangat penting, ini namanya penyerahan diri. Without having dedication, we cannot be saved. How you can be a good soul winner? Bagaimana kita menjadi pemenang jiwa yang handal? Tidak mungkin. Maka penyerahan diri penting. Kalau kita hanya diisi pengetahuan dan pengetahuan, ini sama dengan kita mempelajari suatu hal, mempelajari riwayat tentang presiden kita, ya.
kita belajar tentang di mana dia lahir, siapa nama ayahnya, siapa saja keluarganya, pekerjaannya apa, ya. Tetapi tidak pernah ada hubungan apa-apa pun, tidak ada satu penyerahan diri, nggak ada komunikasi apapun. Apakah dengan modal itu kita berkata aku layak untuk ketemu dengan presiden? Bukan. If we only know about the story of our president, what we don't have relationship with the president of Indonesia, how can we meet? Bagaimana kita ketemu? Nggak mungkin. It's impossible. Itu tidak mungkin. Maka yang kedua yaitu sangat penting penyerahan diri. We surrender our life. Lord, here I am. I surrender all of my life just to you. Ini penting. Ketika kita masuk pada penyerahan diri, ini langkah-langkah bukan saja kita diselamatkan, tapi kita menjadi pemenang jiwa yang handal. Yang ketiga apa sini? Dan kamu akan kujadikan. Ini berbicara tentang pembentukan, the formations. Kita harus dibentuk. We should be ready, ya. Kita harus siap sesuai dengan panggilan Tuhan, according to the calling of God in our life. Jadi kita harus berkata, Tuhan, inilah aku, bentuklah aku, mold me into your will. Bentuk aku menjadi kehendak-Mu. Ini bukan kehendak saya, it's not my will, but that is your will. Ini kehendak-Mu. Jadi kita siap menyerahkan diri, kita siap dibentuk, we are ready to be molded by God. Pembentukan itu tidak suatu menyenangkan, bertentangan dengan kehendak kita. Jadi to be molded by God is not easy. Sometimes it's contrary with our will. But if we say, Lord, here I am. I'm ready to be molded by you. Saya siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, pertama tadi tanggapan, respon. Kedua, penyerahan diri, dedication, submission. Lord, here I am. I surrender my life to you. Ketiga, pembentukan, formation, to be molded by God. Dibentuk oleh Tuhan. Dan yang keempat, penjala manusia. Pemenang jiwa yang handal. The soul winner. We would like to be soul winner. It's impossible. We must learn about step by step, from first step, second step, third step, and fourth step. Kita belajar tanggal apa nih? Dan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Pertama tadi tanggapan. Kedua, penyerahan diri. Ketiga, pembentukan. Keempat, kita menjadi pemenang jiwa yang handal. We can be a good soul winner. Ini empat hal ini menjadi hal utama. Kita bisa menjadi pemenang jiwa yang handal. The only four step people can be a good soul winner. Kalau kita mengerti tentang ini, kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita orang sudah diselamatkan, bahkan Tuhan pakai kita untuk ke arah lebih jauh lagi menjadi pemenang jiwa yang handal. You are quite sure if we surrender all of my life just to Him, Lord, here I am. I surrender my life just to you alone. Dan saya percaya Tuhan, tidak ada jalan lain orang dapat selamatkan. There's other way people can be saved. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini dapat selamatkan, hanya kecuali di dalam nama Yesus Kristus. There's no other name that people can be saved, only in Jesus' name. Nah, maka hal ini, saudaraku, empat hal ini sangat penting. Jadi jangan sampai nanti orang diisi dengan pengetahuan, dan pengetahuan. Bagus itu pengetahuan. It's good if we have full of knowledge, but that's not enough. Kita bisa di sini pengetahuan, tapi tak cukup. Tapi empat hal tadi sangat penting.
the first step about response, the second step about submission, the third step about promotion, and also we can be a good soul winner. Kalau 4 hal ini kita betul-betul kita renungkan, ya, we meditate about these 4 things, we can be a good soul winner. Kalau kita benar-benar mengerti tentang hal ini dan kita renungkan, we practice in our life. All of us here, semua kita di sini can be the best soul winner. Kita menjadi pemenang jiwa yang handal. Saudaraku, hari ini, walaupun sangat singkat, just very short, I speak to you about these 4 things. Tapi kalau kita belajar merenungkannya, we meditate about this, kita semua tanpa terkecuali menjadi pemenang jiwa yang handal. Yang handal. Jadi artinya kita luar biasa. We are the best in the sight of God. Kita luar biasa. Kita paling baik di depan Tuhan. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang singkat hari ini, ya, sebelum kita semua, sehingga kita semua menjadi pemenang jiwa handal. Ya, I share about this. The word of God is very simple, and hopefully all of us can be a good soul winner from now on and forever. Jadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan segala semua. Hamba-Mu sudah menyampaikannya tentang firman-Mu. Thank you Lord, because I already give them about these 4 steps. 4 langkah ini sudah berikan kepada Tuhan, bahwa mereka semua mengerti, sehingga suatu ketika, one day, they can be a good soul winner. Suatu ketika mereka akan menjadi pemenang jiwa yang handal. Terima kasih. I surrender all of their life just to you, Lord. Saya serahkan seluruh hidup mereka hanya dalam tangan-Mu saja. Bersama Tuhan, kami bisa. In you, we can do everything. Di luar Tuhan, kami tidak berdoa, Pak. Without you, we do nothing, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.